Salam single tapi bahagia. Video game sepak bola umumnya memposisikan kita memainkan satu pemain secara bergantian dari total 11 pemain pada satu tim yang kita pilih. Tapi ada juga game sepak bola atau mode game sepak bola yang memposisikan kita mengendalikan hanya satu pemain pada satu tim tanpa bisa kita ganti. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, Markimul, mari kita mulai ngomongin beberapa game sepak bola yang memposisikan kita mengendalikan satu pemain saja. Pada tahun 1990, Tecmo merilis game berjudul Nintendo World Cup untuk konsol NES, yang merupakan versi modifikasi dari game Nenketsu Koko Dodgeball Bu Soccer Hand yang dirilis beberapa bulan sebelumnya. Game ini mengharuskan kita memilih salah satu pemain dari satu tim sepak bola untuk kita kendalikan, kecuali kiper. Gamenya sangat seru, absurd, dan juga konyol, yang mana nantinya pada tahun 1993, Tecmo akan merilis sequelnya dengan judul Kunio-kun no Nenketsu Soccer League. Adakah yang pernah main game ini? Game Rematch yang dirilis pada 19 Juni tahun 2025 ini dibuat oleh Solo Club dan dipublikasikan oleh Kepler Interactive. Game yang dirilis untuk PC, PS5, dan Xbox Series ini memposisikan kita sebagai salah satu pemain di tim sepak bola mini 3 lawan 3, 4 lawan 4, ataupun 5 lawan 5. Genrenya arcade action dengan beragam jurus dan skill yang nggak masuk akal, tapi menghibur untuk dilihat. Game Rematch berfokus utama pada game online, dengan adanya konten offline yang direncanakan akan rilis pada tahun 2026 ini. Respon para gamer termasuk bagus dan banyak yang menyukainya. Jika umumnya game sepak bola kita mengendalikan sosok manusia, maka pada Rocket League kita mengendalikan para mobil. Game Rocket League dirilis pada tahun 2015 untuk PS4, Xbox One, Switch, dan juga PC. Gamenya dibuat dan diproduksi oleh Psyonix. Game Rocket League sendiri adalah sequel dari game Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Car yang dirilis di PS3 pada tahun 2008. Ya, judulnya mungkin terlalu panjang dan sulit diingat. Dan mungkin juga ini alasan Psyonix mengubah judulnya menjadi Rocket League, yang lebih simpel dan mudah diingat. Meski harganya murah, tapi gamepad wireless ori pabrik ini ternyata awet banget. Sudah saya pakai sejak tahun 2021 dan yang pernah rusak cuma karet tombolnya saja. Yang harga spare partnya cuma seharga es teh. Gamepadnya cocok banget untuk Android, PS4, dan juga PC. Langsung saja kamu cek di deskripsi video karena ngecek itu gratis. Pada game FIFA 08 versi PS3, Xbox 360, dan PC, EA menambahkan mode bernama Be a Pro, sebuah mode yang memposisikan diri kita sebagai seorang pemain yang meniti karir sebagai seorang pesepak bola. Mode pada game yang dirilis pada September 2007 ini langsung diminati banyak penggemar seri game FIFA. Dan setelahnya, EA mengganti nama mode game Be a Pro ini menjadi Player Career Mode pada game FIFA 11. Subscribe sekarang. Pada bulan Agustus tahun 2007, Konami merilis varian lain game Winning Eleven 10, yaitu J-League Winning Eleven 2007 Club Championship untuk konsol PS2. Yang secara konten sebetulnya Winning Eleven 2007 ini nggak jauh berbeda dengan Winning Eleven 10 dan PS6. Tapi selain adanya tim-tim dari Liga Jepang Divisi 1 dan 2, Konami juga menambahkan mode eksperimental yang bernama Fantasista, yang memposisikan kita sebagai satu pemain yang sedang meniti karir sepak bola. Selanjutnya, Konami mengubah nama mode Fantasista ini menjadi Be a Legend pada PES 2008 sampai PES 2021. Pada tahun 1997, Namco merilis game sepak bola untuk Ding Dong dan PS1 yang memposisikan diri kita sebagai salah satu pemain dalam satu tim pada game berjudul Libero Grande. Pada seri pertamanya ini kita dibatasi dengan hanya bisa memilih satu pemain dari daftar yang sudah ada, yang mana semuanya adalah pemain berposisi gelandang tengah. Setiap pemain tersebut mengambil referensi langsung dari pemain dunia nyata dengan nama yang sudah diplesetkan. Kemudian menyusul sequelnya, Libero Grande Internasional yang dirilis pada tahun 2000, Namco menambahkan banyak banget peningkatan. Salah satunya adalah membuat kita bisa bebas memilih pemain manapun di posisi apapun. Libero Grande sering disebut sebagai kakek moyang dari mode Player Career Mode di seri game FIFA dan Become a Legend di seri game PES. Untuk review Libero Grande ada di video yang ini, sausnya ada di deskripsi video. Sebelum merilis game Libero Grande, Namco juga pernah membuat game sepak bola berkonsep serupa, yaitu Top Striker.
yang dirilis untuk konsol Famicom atau NES pada tahun 1992. Pada game Top Striker kita akan mengendalikan satu pemain berposisi penyerang dengan kebanyakan tim yang ada berasal dari Liga Italia. Karena waktu itu Liga Italia adalah liga yang paling populer di dunia sepak bola. Gamenya sendiri adalah adaptasi dari anime berjudul Moero Top Striker. Jadi nggak heran, game Top Striker memiliki story mode yang mirip dengan serial animenya. Meski saat bocil dulu saya nggak ngeh dengan jalan ceritanya, ya karena nggak bisa membaca huruf Jepang. Tapi cutscene pada penyampaian ceritanya tetap bisa dinikmati tanpa harus kita memahami tulisan dan bahasa Jepang. Pada tahun 1986, dirilis sebuah game sepak bola yang memposisikan diri kita sebagai Peter Shilton, kiper legendaris Inggris di era 80-an. Game berjudul Peter Shilton Handball Maradona ini juga memiliki judul lain Peter Shilton Football yang dibuat oleh Icon Design dan dipublikasikan oleh Argus Press untuk PC Commodore 64, Amstrad CPC, dan juga ZX Spectrum. Secara konsep gameplaynya termasuk menarik, di mana kita akan memainkan beragam skenario yang ada. Jadi bukan sebuah pertandingan penuh seperti pada game sepak bola umumnya. Cuma yang jadi pertanyaan saya, apa hubungannya nama Maradona pada game ini? Karena semua tim yang ada adalah tim dari klub-klub Liga Inggris. Ya, itulah beberapa game sepak bola yang memiliki gameplay bermain sebagai satu pemain saja. Baik game yang secara spesifik hanya untuk satu pemain, ataupun yang berupa game mode saja. Dan bagi saya pribadi, game terbaik untuk kategori ini ada pada game Top Striker dan mode The Journey pada FIFA 17, 18, dan 19. Sesederhana karena mereka memiliki cerita yang meskipun klise, tapi menarik untuk diikuti. Kalau kamu sendiri suka yang mana? Yuk ceritakan aja di komentar.